Shalom adik-adik, welcome to Starskip GBI Salemba. Sebelum ibadah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah mandi dan berpakaian yang nyaman dan rapi. Yang kedua, pilih ruangan yang tenang supaya kalian bisa fokus beribadah. Yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, meskipun kita beribadah secara online, tapi Tuhan tetap hadir loh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa Kak Linda. Oh pastinya nih Kak. Nah kita mau sapa-sapa juga nih. Shalom papa mama yang di rumah. Shalom om dan tante. Shalom oma opa. Dan shalom semua yang ada di rumah. Kita ketemu lagi dalam ibadahnya Star Kids GBI Salemba. Oke adik-adik semua yang di rumah, kita mau mulai ibadah kita nih. Dan kakak undang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita harus semangat ya adik-adik ya. Udah semua nih bangkit berdiri nih? Wah kayaknya udah nih. Oke, kita mau mulai ibadah kita dengan berdoa. Dan Kak Widya akan pimpin kita dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Tuhan, kami mau mulai ibadah, Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan urapi kami, biar kami memuji menyembah-Mu dengan penuh sukacita. Dan biarlah pujian penyembahan kami ini menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau yel-yel dulu nih adik-adik. Siap semuanya ya, kakak hitung ya. Sekolah Minggu GBI Salemba. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, uwi, 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 uwi. Yes, 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 yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semua semangat ya. Hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau muliakan Tuhan. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan
lagi nih, sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan, sekali lagi nih kita mau yel-yel dulu ya Kak ya. Iya Kak. Biar lebih semangat lagi. Oke, Kakak hitung nih ya. Sekolah Minggu GBI Salemba. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Uwi, 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 uwi. Yes, 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 yes. Haleluya. Nah adik-adik, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau lebih lagi masuk hadirat Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik kita datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang menyembah Tuhan. Haleluya.
segala pujian, segala hormat dan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi ku mau memujimu, ku mau memujimu. Amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak menerima, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan urapi kami, Tuhan tuntun kami, Tuhan berikan kami pengertian. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu, kami percaya Tuhan bahwa pengurapan Tuhan turun buat setiap kami, dan Tuhan akan memberikan kami hikmat dan mengerti akan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kita yang siap dengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom prajurit Kristus. Sekarang saatnya kita mendengar firman Tuhan. Jangan lupa bawa buku catatannya dan Alkitabnya ya. Kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Coba adik-adik di rumah buka Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Sudah dibuka semua? Coba adik-adik lihat. Judulnya apa? Coba sekali lagi, judulnya apa? Iya, perjalanan ke Emmaus. Seperti apa ceritanya? Lanjut. Nah, adik-adik di rumah, ada dua murid Tuhan Yesus sedang berjalan ke Emmaus. Mereka berdua ini sedang ngobrol, sedang bicara gitu. Mereka sedang membicarakan hal-hal yang terjadi di Yerusalem, di mana mereka percaya bahwa Mesias itu adalah Yesus yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari jajahan Romawi, karena mereka itu selalu dihina, disiksa, bahkan Tuhan Yesus pun disalib. Nah, mereka tapi bimbang adik-adik. Mereka bilang, gimana mungkin bisa Yesus yang disalib itu dapat menyelamatkan kita? Itu hal yang mustahil, bahkan dia pun tidak dapat menyelamatkan dirinya di kayu salib. Murid Tuhan Yesus ini jadi bimbang adik-adik. Mereka bingung, sebenarnya bisa nggak ya ada orang yang dapat menyelamatkan mereka dari jajahan bangsa Romawi? Lalu
Lalu pada saat mereka sedang ngobrol, tiba-tiba ada Tuhan Yesus yang mereka saat itu tidak kenal. Lalu Tuhan Yesus tanya sama orang ini, sama murid-murid ini, "Kalian sedang bicara apa?" Terus murid ini bilang, "Kamu orang baru ya di sini. Kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi di Yerusalem, bahwa ada orang yang menangkap seorang nabi besar, seorang nabi yang bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang yang mati, dan banyak hal lain lagi. Tapi anehnya dia itu disalib. Katanya sih dia bilang bahwa akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi kita lihat para perempuan yang menengok ke kubur Yesus tidak menemukan ada mayat di situ. Dan murid-murid yang lain juga bertemu dengan malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi apa benar ya? Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Coba adik-adik lihat ayat 25. Tuhan Yesus bilang, "Sangat lamban ya pikiran kamu ini. Kamu lupa bahwa Mesias akan datang dan dia harus menderita. Dan itu semua sudah tertulis di kitab-kitab para nabi sebelum kamu. Dan di situ sudah dinyatakan bahwa akan ada Mesias yang datang. Dan kenapa kamu harus bimbang?" Gitu maksud Tuhan Yesus, adik-adik. Wah, adik-adik di rumah, mungkin ini juga termasuk dalam diri kita. Kita suka bimbang, sebenarnya aku ini disayang Tuhan Yesus nggak ya? Aku ini aku ini diselamatkan nggak ya? Kira-kira kenapa ya kalau aku disayang sama Tuhan Yesus, kok aku masih bisa dapat sakit? Kok aku masih bisa merasakan pandemi ini? Kenapa ya? Nah, di situ kita jadi bimbang sama Tuhan Yesus. Kita hanya mau hal yang baik. Kalau nilai kita bagus atau kita dapat hadiah yang bagus, wah ini semua dari Tuhan Yesus, ini semua dari Tuhan Yesus. Tapi saat kita dapat sakit atau kita merasakan kesedihan, kita bilang, "Tuhan Yesus jahat, ini bukan dari Tuhan Yesus gak baik." Wah, kita bahkan menghujat Tuhan Yesus. Apakah kita seperti itu adik-adik di rumah? Nah, hari ini kita belajar untuk tidak bimbang. Saat kita bertemu sama Tuhan Yesus, saat kita mendengar firman Tuhan hari ini, kita belajar untuk tidak bimbang. Kita mau untuk kembali sayang sama Tuhan Yesus. Dalam kita sedih, dalam kita susah, dalam kita menghadapi hal pandemi sekarang. Mungkin adik-adik lihat papa mama yang tidak bekerja atau papa mama yang sakit. Adik-adik ingat lagi, hari ini kita belajar tidak bimbang percaya Tuhan Yesus. Kita mau kembali percaya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita. Nah, setelah itu murid Tuhan Yesus mengajak orang ini untuk bergabung masuk dalam rumah mereka. Nah, setelah Tuhan Yesus sedang memecahkan roti untuk makan dan minum, mereka tersadar bahwa ini Tuhan Yesus yang di kayu salib dan yang dikubur itu. Akhirnya pada saat mereka sadar, tiba-tiba Tuhan Yesus sudah menghilang. Tapi di situ mereka mendapat sukacita bahwa saat mereka bimbang, mereka dikuatkan kembali. Mereka mau kembali percaya Tuhan Yesus. Mereka mau kembali untuk memberitakan Injil walaupun mereka sedang di dalam
jajahan Romawi, mereka sedang dihujat, atau mereka setiap orang yang percaya sama Tuhan Yesus harus dihukum, tapi mereka mau terus menyatakan firman Tuhan di dalam hidup mereka dan juga untuk orang lain. Nah, prajurit Kristus di rumah, ingat ya, jangan bimbang. Pada saat adik-adik bimbang, kakak percaya ada Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk kembali percaya sama Tuhan Yesus. Nah, kita mau belajar sama seperti murid Tuhan Yesus ini. Walaupun mereka awalnya bimbang, tapi akhirnya mereka kembali lagi untuk bersukacita bahwa mereka tahu Tuhan Yesus sudah bangkit dan menjadi penyelamat bagi adik-adik di rumah, bahkan bagi kakak juga. Kita ingat juga ya adik-adik, nabi-nabi sebelum itu juga mereka menderita. Seperti siapa? Nabi Ayub, dia ikut menderita. Nabi Daud juga menderita. Tapi saat mereka menderita, mereka kembali ke Tuhan. Dan masih banyak nabi-nabi yang Yusuf. Nah, mungkin adik-adik di rumah bisa tahu siapa aja kira-kira yang dalam penderitaannya mereka kembali lagi ke Tuhan. Bisa tulis di kolom komentar ya. Oke? Kolom komentar di YouTube ini. Nah, dan terakhir ada juga siapa? Tuhan Yesus juga ikut menderita. Tapi dia menderita untuk siapa? Untuk adik-adik di rumah dan untuk kakak dan untuk setiap orang yang percaya Tuhan Yesus. Untuk apa dia menderita adik-adik? Untuk kita semua diselamatkan dan dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan hati yang sukacita. Walaupun adik-adik di rumah lagi bimbang, ingat, kembali lagi untuk percaya Tuhan Yesus. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Semoga firman ini menjadi berkat bagi adik-adik dan kekuatan bagi adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hari ini kita belajar untuk tidak bimbang. Kami mau kembali kepada kasih mula-mula kami. Sungguh-sungguh memuji-Mu, sungguh-sungguh mendengar firman-Mu, sungguh-sungguh juga percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman ini. Kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, kami ada di bangsa Indonesia karena Engkau mau menuntun kami supaya kami terus memberkati bangsa Indonesia. Kami mau Tuhan bangsa Indonesia ini terbebas dari korupsi, terbebas dari setiap sakit penyakit, terbebas juga dari setiap terorisme. Tuhan Yesus tolong Tuhan, bantu setiap orang-orang yang sedang dalam pergumulannya Tuhan untuk bangsa Indonesia ini. Tuhan Yesus tolong supaya mereka terus Tuhan diberikan hikmat yang daripadamu. Tuhan Yesus tolong juga untuk bangsa Indonesia, presiden, wakil presiden, dan segenap elemen-elemen yang lain. Tuhan Yesus pimpin Tuhan supaya Tuhan Yesus yang menolong Tuhan, supaya setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil semuanya berasal daripada Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja supaya banyak orang yang terus kembali kepadamu Tuhan, tidak bimbang Tuhan Yesus, dan juga kembali juga percaya sama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, setiap orang-orang yang berpikiran untuk mau bunuh diri atau yang mau mencelakakan orang, Tuhan kami patahkan kuasa mereka iblis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau damai sejahtera turun Tuhan Yesus untuk setiap orang-orang Tuhan di muka bumi ini. Dan juga kami mau berdoa Tuhan untuk orang-orang yang juga sedang dalam kesusahan atau yang sedang bersedih atas orang-orang yang terdekatnya yang meninggal dunia. Tuhan Yesus tolong, Tuhan berikan kekuatan. Tuhan Yesus tolong berikan mereka damai sejahtera-Mu Tuhan. Tuhan pimpin juga Tuhan, walaupun kami ibadah di rumah, biarlah Tuhan nama-Mu terus tetap dipermuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah banyak juga Tuhan jemaat-jemaat baru di ibadah anak ini Tuhan. Ini doa kami semuanya serahkan dalam-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
teman-teman, sekarang waktunya kita memberi persembahan. Minta bantuan mama papa, scan barcode yang ada ya. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, sekarang waktunya kami memberikan persembahan. Tuhan, berkati anak-anak yang memberi persembahan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan bisa memperluas kerajaan-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir, yang ketiga, bangkitlah generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan kembali untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, jangan lupa ya, selalu memperkatakan Pentakosta ketiga. Terima kasih. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara.
kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, pulihkan ekonomi yang ada di Indonesia. Berkati mama papa kami dan juga tempat pekerjaannya. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa mendoakan orang-orang yang tidak mendapatkan pekerjaan sampai sekarang ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga virus corona ini cepat berlalu supaya kita bisa sekolah minggu lagi di gereja. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, berkati pelaksanaan vaksin yang dilakukan oleh pemerintah, biar vaksin ini boleh merata di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus memberkati warga masyarakat Indonesia yang sudah vaksin dan yang belum vaksin. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai ibadah. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan terus pimpin kami. Tuhan, kami berdoa buat setiap adik-adik yang ada di rumah. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, bahkan buat papa, mama, keluarga besar yang ada Tuhan, kami percaya bahwa perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan senantiasa sempurna bagi setiap keluarga-keluarga yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur, kami bersuka cita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.